Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Zulfa Saputra sebagai perwakilan kelompok 9. Di video ini kelompok 9 akan mempresentasikan materi sistem gastrointestinal. Kelompok 9 beranggotakan 6 orang, yaitu pertama Muhammad Rehan Zulfa Saputra, 2 Nazla Fatima, 3 Zahra Aurelia Putri Yuwan Ramadianti, 4 Suraya Aliza Putri, 5 Julianita Joyanti Melani Putri, 6 Melita Triani. Materi pertama, pengertian. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, seperti berikut. 1. Proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. 2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Organ dalam sistem pencernaan pada manusia. 1. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. 2. Organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan. Dalam melakukan kerjanya, gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut. Kantung empedu serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Gigi, lidah, kantung empedu, beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Organ sistem pencernaan pada manusia pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim sialin. Bagian mulut terdiri dari 1. Langit-langit, 2. Gigi, 3. Gusi, 4. Tulang langit-langit, 5. Pembuluh darah dan saraf langit-langit, 6. Amandel, 7. Lidah. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan dikenal juga dengan nama esofagus. Kerongkongan mempunyai bentuk yang menyerupai tabung yang dikelilingi otot, yang mana otot ini berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Kerongkongan ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian superior, yang mana bagian ini sebagian besar terdiri dari otot rangka. Yang kedua, bagian tengah, di mana bagian ini terdiri dari campuran antara otot rangka atau otot lurik dan dengan otot polos. Yang ketiga, bagian inferior. Bagian ini terdiri dari otot polos. Apa itu lambung? Lambung merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat
rongga badan. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan juga asam lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sfinkter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak dikeluarkan kembali atau dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari disebut sfinkter pilorus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju ke hati, sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Bagian-bagian usus halus. Yang pertama ada duodenum, usus 12 jari, panjangnya 25 cm. Di sini terdapat 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Yang kedua ada jejunum, usus kosong, panjangnya 7 meter, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Yang ketiga ada ileum, usus penyerapan, panjangnya 1 meter, tempat terjadinya penyerapan. Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadinya penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada orang lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Fungsi usus besar yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedua melepaskan garam yang berlebihan dalam darah. Yang ketiga membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Bagian-bagian usus besar. Struktur usus besar terdiri dari usus buntu, kolon ascendens, kolon naik, kolon transversum, kolon datar, kolon descendens, kolon turun, dan rektum, tempat menyimpan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang keenam ada anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Bagian anus. Di anus terdapat otot sphincter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphincter adalah untuk membuka atau menutup anus, sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. Pembagian obat-obatan saluran cerna itu ada 6. Yang pertama antasida, yang kedua antiemetik, yang ketiga antispasmodik, yang keempat obat anti diare, yang kelima laksatif, yang keenam obat untuk radang kronik usus agen aminosalisilat. Baik, yang pertama antasida atau aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Indikasinya untuk mengurangi gejala-gejala yang berhubungan dengan kelebihan asam lambung, gastritis, tukak lambung, tukak usus 12 jari, dengan gejala-gejala seperti nyeri lambung, nyeri ulu hati. Efek sampingnya ada konstipasi, diare, mual, muntah, dan reaksi alergi. Mekanisme kerja menetralkan asam lambung sehingga efektivitas bergantung pada kapasitas penetralan dari antasida tersebut. Antasida ideal yang memiliki kapasitas penetralan yang besar, memiliki durasi kerja yang panjang, dan tidak menyebabkan efek lokal maupun sistemik yang merugikan. Yang kedua, antiemetik atau domperidon. Indikasinya meringankan gejala mual dan muntah yang disebabkan oleh dispepsia, terapi kanker, atau obat lain. Efek sampingnya jarang sedasi, reaksi distonik, ekstrapiramidal, parkinsonisme, ruam, dan reaksi alergi lain. Mekanisme kerjanya antagonis dopamin yang secara periferal bekerja selektif pada reseptor D2 atau menimbulkan efek gastrokinetik. Yang ketiga, antispasmodik atau atropin. Indikasi keracunan organofosfat dan karbamat. Efek samping pandangan kabur, sembelit, kulit, dan mulut kering. Mekanisme kerja. Atropin menghambat aktivitas kelenjar yang diatur oleh SSP. Hal ini terjadi karena atropin adalah
antagonis reversibel yang kompetitif dari reseptor asetilkolin muscarinic. Yang keempat, obat anti diare, yaitu loperamid. Indikasi terapi simptomatik untuk diare non-spesifik akut dan kronik. Efek samping, mulut kering, konstipasi, mual, dan muntah. Mekanisme kerja, loperamid bekerja untuk menghambat pergerakan usus atau menginhibisi pergerakan atau motilitas saluran cerna. Yang kelima, laksatif, yaitu bisakodil. Indikasi meringankan gangguan konstipasi karena berbaring terlalu lama di atas tempat tidur, perubahan pola makan dan lingkungan, kebiasaan menahan atau menunda buang air besar, penyakit atau gangguan saluran pencernaan. Efek samping, rasa tidak nyaman pada abdomen. Mekanisme kerja, merangsang peristalsis dengan secara langsung mengiritasi otot halus di usus. Bisakodil merubah sekresi air dan elektrolit sehingga menghasilkan akumulasi cairan intestinal dan defekasi. Yang keenam, obat untuk radang kronik usus agen aminosalisilat, yaitu sulfasaladin. Indikasi artritis reumatoid. Efek samping, sakit kepala, mual dan kehilangan nafsu makan, kenaikan suhu badan, dan ruam kulit. Mekanisme kerja, sulfasaladin bekerja lokal di usus besar untuk mengurangi respon inflamasi dan secara sistemik menghambat sintesis prostaglandin. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.